Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rosmadina. Di sini saya berperan sebagai guru. Nama saya Makfiratika. Di sini saya berperan sebagai siswa. Oke, jadi sekarang ini kita sudah berada di ranahnya bimbingan dan konseling. Jadi background kita sekarang ini ada di pantai yang menunjang pembicaraan ini agar bisa santai, agar tidak ada ketegangan dan kamu pun bisa mengutarakan masalah-masalah kamu nantinya. Nah, begini, kira-kira sebagai siswa, masalah-masalah apa sih yang kamu rasakan saat ini yang sekiranya bisa kamu utarakan? Begini Bu, saat ini saya merasa dilema karena saat ini saya ingin ikut berorganisasi, tapi kedua orang tua saya melarang untuk ikut berorganisasi. Nah, masalah ini menjadi masalah umum ya yang dihadapi oleh siswa karena di dalam ranahnya sekolah itu ya pasti ada namanya organisasi. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana sih hubungan kamu dengan orang tuamu? Apakah kamu tertutup atau mungkin terbuka atau bagaimana? Tidak terlalu tertutup, tidak terlalu terbuka, tapi orang tua saya protektif. Jadi itu yang membuat dia melarang kamu untuk ikut berorganisasi. Jadi begini, sebelumnya kamu sudah pernah bicara belum sama orang tua kamu bahwasanya kamu mau ikut berorganisasi? Pernah. Terus dia melarang kamu? Melarang. Tapi kamu tahu tidak apa sih yang alasan orang tua kamu itu kenapa dia melarang kamu ikut berorganisasi? Takut kenapa? Karena takut ada masalah yang bisa saya terjadi, semacam itu Bu. Jadi begini, saya yakin orang tua kamu mungkin belum mengetahui ya, maksudnya belum terlalu kenal arti dari organisasi itu, berorganisasi. Karena saya sebagai guru konseling kamu di sini, saya sangat menunjang kamu, mensupport kamu agar bisa ikut berorganisasi. Karena dalam ranah organisasi itu kamu bisa mendapat pendirian, kamu bisa menjadi pribadi yang kamu bisa menganggap diri kamu itu bisa berguna untuk masyarakat kedepannya. Jadi orang-orang yang berorganisasi itu adalah kebanyakan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi, serta dia juga berani mengambil keputusan, dia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Artinya dia berpendirian tanpa harus ada benteng yang membentengi dia. Dia tuh kreatif, mampu memecahkan masalahnya sendiri ketika dia mendapat masalah. Itu salah satu guna dari berorganisasi. Seperti halnya kamu bisa berbicara di depan umum itu karena kamu dalam organisasi itu ya dituntut untuk seperti itu. Kebiasaannya itu berbicara. Jadi kenapa banyak orang-orang yang tidak bisa mengutarakan pendapatnya, tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan, walau sebenarnya dia tahu jawaban dari pertanyaan itu, dia tidak mampu mengutarakannya karena dia memiliki kepercayaan diri yang kurang. Jadi organisasi itu sangat penting, namun kembali lagi kepada siapa yang menjalankannya. Apabila orang yang menjalankannya itu orang yang lalai, artinya dia hanya memikirkan organisasinya dibanding dengan mata pelajaran yang ada di sekolahnya, tentu itu akan bersifat negatif. Tapi ketika dia mampu mengimbangi keduanya, dia mampu menganggap bahwa kaki kirinya adalah organisasi, kaki kanannya adalah perkuliahan, tentu ini adalah sesuatu yang sangat bersifat positif. Oke. Jadi solusi yang ibu bisa berikan, kamu bisa lebih dekat dengan orang tuamu. Kamu harus bisa sebisa mungkin langsung jangan langsung memaksa dia untuk menyetujui bahwasanya kamu mau ikut, tapi dekatkan diri kamu kepada orang tuamu. Kamu bisa menganggap diri kamu dan orang tuamu itu adalah sebagai teman. Kamu tanya dulu, Ibu, organisasi itu begini, saya janji Ibu ketika saya berorganisasi nantinya itu tidak akan membuat misalnya mata pelajaran saya terbengkalai. Kamu harus bisa membuktikan kepada orang tua kamu ketakutan yang dia rasakan, karena pada sejatinya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi dengan versi yang berbeda.
Jadi kamu bisa berbincang kepada orang tuamu, mengutarakan masalah kamu. Ibu, saya ingin organisasi, saya janji saya tidak akan membuat pelajaran saya ini terbengkalai ataupun hal-hal yang lain. Saya bisa konsistenkan antara pelajaran dan organisasi saya. Itu yang harus kamu buktikan kepada orang tua kamu. Kalau begitu, Jadi ketika kamu nantinya sudah berbincang kepada orang tuamu, ya kamu bisa membicarakan hal ini. Kamu sebisa mungkin harus membuat orang tua kamu itu percaya bahwasanya kamu mampu dan kamu bisa mengimbangi antara organisasi dan sekolah kamu, mata pelajaran kamu. Karena mungkin orang tuamu itu tidak mau kalau misalnya kamu ikut berorganisasi, kamu melelehkan pelajaran kamu. Jadi sebisa mungkin kamu bisa membuat kepercayaan orang tua kamu itu intinya kamu bisa membuat orang tua percaya kepada kamu bahwasanya kamu bisa dan kamu mampu, seperti itu ya. terima kasih untuk solusinya Ibu. Oke teman-teman, nah itulah tadi video simulasi bimbingan dan konseling sebagai tugas kami pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.